Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 membaca ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengembangan dalam keterampilan membaca yang akan dipaparkan oleh rekan saya Danisa Bisa Nazrah, Farid Abdul Khalik, Novi Sumirah, dan saya sendiri Rahena Pratami Azara. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian bahasa Indonesia. Bahasa merupakan sarana atau alat komunikasi bagi manusia dalam berinteraksi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Adapun pengertian bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara linguistik, bahasa adalah lambang bunyi arbitrer berwewenang yang digunakan anggota masyarakat dalam bekerja sama, berinteraksi, maupun mengidentifikasikan diri. Bahasa pula menjadi bahasa nasional yang didasarkan keputusan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia pula menjadi bahasa pemersatu berbagai masyarakat dari Sabang sampai Merauke, yang notabene latar belakangnya itu berbeda dalam budaya, ras, dan juga agama. Dan yang kedua, saya akan memaparkan pengertian beberapa istilah bahasa Indonesia. Untuk poin pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa negara telah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Dan poin kedua yaitu bahasa Indonesia pasca proklamasi. Perkembangan bahasa Indonesia pasca proklamasi dapat kita lihat dengan penulisan sastra yang merujuk ke arah kesederhanaan dalam gaya bahasa dan pemadatan dialog. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang multikultural. Yang keempat, sebagai penghubung antar budaya dan antar daerah. Yang kelima, sebagai bahasa resmi negara. Yang keenam, sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Yang ketujuh, sebagai bahasa resmi dan perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Periode dalam kesusastraan adalah bagian dari perkembangan kesusastraan itu sendiri dengan berbagai cirinya. Beberapa penulis membagi zaman sastra Indonesia menurut pandangannya, di antaranya seperti yang pertama menurut Ajip Rosidi yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama pada masa kelahiran atau masa kejadian, dan yang kedua pada masa perkembangan sejak tahun 1945 hingga saat ini. Dan yang terakhir ada menurut H.B. Yasin yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Angkatan 20, Angkatan 33 atau Pujangga Baru, Angkatan 45 serta Angkatan 66. Membaca adalah pengucapan kata-kata dan perolehan kata dari bahan cetakan. Kegiatan ini melibatkan analisis dan pengorganisasian berbagai keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya pelajaran, pemikiran, pertimbangan, perpaduan, dan pemecahan masalah, yang berarti menimbulkan penjelasan informasi bagi pembaca. Menurut Tarigan 1985, 32 membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata bahan tulis atau memetik serta memahami arti yang terkandung di dalam bahan yang tertulis. Membaca adalah proses berpikir yang termasuk di dalamnya memahami, menceritakan, menafsirkan arti dari lambang-lambang tertulis dengan melibatkan penglihatan, gerak mata, batin, dan ingatan. Tujuan membaca yang paling utama ialah memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki pembaca. Selain itu, masih banyak tujuan membaca beserta manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari.
Efektivitas membaca akan lebih baik jika informasi yang dibutuhkan sudah ditentukan terlebih dahulu. Teknik membaca di antara berikut ada 3. 1. Baca pilih. Jenis teknik membaca ini sangat dibutuhkan kebutuhannya. Artinya memilih teks dan bagiannya dibaca berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua, baca lompat untuk menemukan bagian relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang ketiga, baca tatap disebut juga baca scanning. Jenis membaca ini membaca dengan sangat cepat. Menurut Sudarso 2689, jenis membaca ini untuk mendapatkan informasi tidak harus membaca yang lain-lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah umum dalam membaca. Yang pertama, membaca dengan memvokalkan apa yang dibacanya. Banyak orang yang melakukan cara membacanya dengan melafalkan apa yang dibacanya, kata demi kata. Dengan bantuan alat ucap, yaitu mulut, dengan kata lain, kecepatan membaca disamakan dengan kecepatan berbicara. Dan yang nomor 2, berbicara sambil bergerak. Yang dimaksud dengan tipe pembaca sambil bergerak ialah seorang pembaca yang dalam perbuatan membacanya diikuti oleh gerak-gerik sebagian anggota badan, baik disengaja maupun tidak. Contohnya membaca sambil menggoyang-goyangkan kaki dan membaca sambil menggigit-gigit ujung alat tulis dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, membaca sambil tiduran atau berbaring. Ada sebagian orang yang membaca nikmat, membaca sambil tiduran. Cara membacanya ini jelas merupakan kebiasaan yang ditinjau dari segi kesehatan mata. Dengan membaca sambil tiduran, mata dipaksa bekerja lebih keras. Kelelahan mata adalah efek langsung dari membaca seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Membaca cepat artinya membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Penerapan kemampuan membaca cepat itu disesuaikan dengan tujuan membacanya, aspek bacaan yang digali, dan berat ringannya bacaan, efektif. Yang kedua itu efektif. Artinya peningkatan membaca itu harus diikuti pula oleh peningkatan pemahaman terhadap bacaan. Pembaca yang efektif dan kritis tahu tentang apa yang perlu digalinya dari bahan bacaan secara cepat, mengabaikan unsur-unsur yang kurang penting, serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan seseorang pembaca efektif. Melihat setiap baris bacaan hanya pada satu satuan pikiran yang ada, biasanya berupa frase-frase, klausa-klausa, atau kata-kata kunci. Jadi bagian bacaan yang dilihat semakin sedikit akibatnya. Wah, hari sudah berganti teman-teman semua. Bagaimana presentasi kita? Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.